Babul ghusli, bab menerangkan tentang mandi. Ta'riful ghusli lughatan asilanu wa syar'an ta'mimu jami'il badani bil ma'i biniyatin makhsusatin. Definisi daripada mandi yaitu secara bahasa asilanu, mengalirkan air. Wa syar'an secara syariat adalah ta'mimu jami'il badan, meratakan ke seluruh badan, bil ma'i yaitu air, meratakan air ke seluruh badan, biniyatin makhsusatin dengan niat yang khusus. Jadi yang dimaksud mandi di sini bukan mandi biasa, yaitu mandi yang ada niatnya. Al-farqu bainal ghusli wal ghasli wal ghisli. Perbedaan antara lafadz ghusli, ghasli dan ghisli. Yang pertama adalah al-ghuslu. Ghuslu ya, lafadz al-ghuslu atau mandi. Yaitu ta'mimu jami'il badani bil ma', meratakan air ke seluruh badan. Al-ghuslu bil fathi, dengan di fathah ghainnya, ismun li ghasli ba'dil a'dha, yaitu nama membasuh sebagian anggota badan. Kalau al-ghuslu bil kasri, dengan di kasrah ghainnya, adalah ismun lima yudhafu ilal ma'i min sabunin au ghairihi, yaitu nama yang ada kaitannya dengan air seperti sabun dan lain sebagainya. Jadi hurufnya sama, ada ghain, sin sama lam. Yang berbeda hanya harokat ghainnya saja, ini artinya sangat jauh. Ada mandi, ada membasuh sebagian badan, ada nama sesuatu yang ada kaitannya dengan air seperti sabun dan lain sebagainya. Ahkamul ghusli khamsatun, hukum-hukumnya mandi ada 5. Yang pertama wajib, yang kedua mandub sunnah, yang ketiga mubah, yang keempat makruh, yang kelima haram tapi sah, dan ada yang haram tapi tidak sah. Wajib yang pertama, kapan mandi itu wajib? Ketika dinadari, mandi sunnah yang dinadari. Jadi misalkan kalau berangkat Jumatan, saya niat mandi sunnah Jumat, tapi saya nadari atau saya nadar niat mandi untuk sholat Jumat misalkan, ini menjadi wajib. Kalau wajib berarti faedahnya, fadilahnya lebih besar daripada yang sunnah. Kemudian termasuk yang wajib juga ada di 6 keadaan, minha khurujul mani, diantaranya adalah keluarnya air mani. Kemudian hukum yang kedua sunnah, seperti mandi Jumat, wal idain, dan juga mandi untuk hari raya. Kemudian yang ketiga mubah. Kapan itu? Idza kana litabarrudi au tanaddufi biduni niyatin sholihatin. Ketika mandinya ini hanya untuk seger-segeran atau cuma supaya badannya bersih, bukan niat yang baik atau niat ibadah. Jadi hanya supaya seger atau supaya tidak bau gitu aja mungkin, tanpa disertai dengan niat yang solehah, yang baik. Niat untuk misalkan hadir Jumatan, niat untuk sholat id, atau niat ketika di malam Ramadan untuk sunnah, maka itu hukumnya mubah, tidak sunnah, boleh itu. Kemudian yang keempat makruhun, makruh. Kapan itu? Al-ghuslu bil inghimasi lis-shaim, yaitu mandi dengan cara menyelam bagi orang yang berpuasa, baik disebabkan mandinya itu mandi yang sunnah ataupun mandi yang wajib. Jadi bagi orang yang berpuasa punya hadas besar, misalkan dia mimpi basah, maka hukumnya makruh kalau dia mandinya itu dengan cara berenang, inghimas, itu hukumnya makruh.
Kemudian yang kelima haram tapi sah. Kapan itu? Ketika mandi idza kana bima'in maghsubin, ketika mandinya itu dengan air yang digosok, pakai jeding, pakai kamar mandinya tetangga tanpa izin misalkan. Ini namanya gosok. Sah apa enggak mandi besarnya? Sah. Tapi haram hukumnya. Ma'adamis sihah, ada yang haram dan juga tidak sah. Kapan itu? Idza kanat haidhan bi niyati ta'abbudi, ketika yang mandi itu adalah orang yang masih dalam keadaan haid, niatnya untuk ta'abbud, untuk beribadah, maka haram dan juga tidak sah. Tapi di sini ada pengecualian, yaitu ketika orang yang haid tersebut untuk nusuk, untuk ketika dia ini mungkin umroh, kecuali tawaf ya. Kalau tawaf tidak bisa, selainnya tawaf ini dia atau nusuk ya, dia mulai masuk kepada niat ihram itu, dia niat mandi, di situ disunahkan mandi, dia mandi orang yang haid. Maka bagaimana, haram apa tidak? Tidak haram. Wa'idin, dan juga ketika mandi untuk hari raya, walaupun dia ini tidak akan hadir di sholat id, maka disunahkan untuk mandi walaupun dia itu dalam keadaan haid. Kemudian mujibatul ghusli, perkara yang mewajibkan mandi. Perkara yang mewajibkan mandi itu ada 6 dan dibagi menjadi 2. Yang satu adalah khusus untuk wanita, kemudian yang kedua adalah untuk wanita ataupun untuk laki-laki. Yang untuk wanita adalah al-haidhu wan nifasu wal wiladatu, mandi besar atau mandi junub. Mandi apa ini? Untuk menghilangkan hadas haid, nifas, ataupun karena setelah melahirkan. Kemudian yang untuk laki-laki dan perempuan ada 3 juga. Yang pertama adalah al-jima'u, berhubungan badan, kemudian khurujul mani, keluarnya mani, wal mautu, dan juga karena mati. Syarhu mujibatil ghusli, keterangan daripada hal-hal yang mewajibkan mandi. Yang pertama adalah ilajul hasyafati fil farji, yaitu memasukkan daripada hasyafah ke kemaluan. Yang dimaksud ilaj di sini adalah idkhal, memasukkan. Al-hasyafah, yang dimaksud hasyafah yaitu ra'sud dzakari wa tusamma al-kamrata. Yang dimaksud hasyafah adalah ujung daripada kemaluan seorang laki-laki. Dan juga nama lainnya di sini dikatakan kamroh. Jadi kalau ada ujung kemaluan laki-laki masuk kepada farjinya seorang wanita, maka itu sudah mewajibkan mandi. Wa dhabitul farji, ketentuan daripada farji atau kemaluan seorang wanita di sini adalah kullu ma yusamma farjan, setiap sesuatu yang itu dinamakan dengan kemaluan. Sawaun an kana kubulan am duburan, baik itu kubul, kemaluan depan, am duburan atau kemaluan belakang. Bin adamiyin au ghairihi, baik punya manusia ataupun bukan manusia. Hayyun au mayyitun, baik itu masih hidup ataupun sudah meninggal. Kama qala sahibus Sohbati Zubat, seperti keterangan yang ada di dalam kitab Sohbati Zubat, mujibuhu al-maniyyu hina yakhruju wal mautu wal kamratu haitsu tulaju farjan walau maitan bila i'adah wal haidu wan nifasu wal wiladah. Yang mewajibkan mandi adalah mani ketika keluar, kemudian meninggal atau kematian, ataupun kamroh haitsu tulaj, ujung kemaluan seorang laki-laki ketika dimasukkan farjan pada kemaluan seorang wanita, walau maitan, walaupun yang wanita tersebut sudah mati, bila i'adah, tanpa pengulangan, wal haidu wan nifas wal wiladah, dan juga yang karena haid, nifas, dan juga melahirkan. Kemudian yang mewajibkan yang kedua adalah khurujul mani, keluarnya mani. Fal maniyu yulajul ghusla yujibul ghusla illa idza baraza ay kharaja falau baqiya al maniyu fi qasbati dzakari fala yujibu al ghusla.
Mani itu bisa mewajibkan mandi ketika sudah keluar dari tempat keluarnya. Apabila tidak keluar dari tempat keluarnya, artinya kalau bagi laki-laki ini masih ada di batang kemaluan, tidak sampai keluar, maka tidak mewajibkan mandi. Kalau bagi wanita, dikatakan di sini infasala ila dhahiril hasyafa au dhahiru farjil bikri, yaitu pada kemaluan seorang yang masih perawan, au mahalil istinja'i, atau tempat istinja fi farji thayyib, pada kemaluannya seorang wanita yang sudah janda. Wa huwa mayadharu inda julusiha ala qadamaiha, yang dimaksud adalah sesuatu yang nampak ketika dia duduk dengan jongkok. Kemudian ada tambahan di sini, wa amal maniyu al khariju min ghairil farj fanandur. Adapun mani yang keluar dari selain jalan pada umumnya, dari selain farji, ya di sini dikatakan, maka kita lihat. Nah, ini kejadian ya, ada orang yang misalkan kecelakaan, kemudian dikeluarkan dari tulang punggungnya kalau laki-laki, dan seterusnya ya di situ. Dhabitul mani alladzi yujibul ghusla ithnani. Belum. In kana al asliyu saddan au insidadan khalqiyan wajaba al ghuslu min ayyibun fatihin kharajal maniyu minhu illal manafid inda Romli. Menurut Imam Romli, apabila tersumbatnya itu adalah yang secara asli, secara khalqi, secara khilqah ya, dari lahir memang seperti itu, kok akhirnya maninya ini keluar dari tempat yang bukan sewajarnya, maka bagaimana? Menurut Imam Romli, wajib untuk mandi. Jadi walaupun mani tersebut keluarnya bukan dari jalan pada umumnya, dari tempat yang terbuka manapun. Bin ayyibun fatihin, tempat yang terbuka, illal manafid, kecuali tempat-tempat yang nerus ya, yang menerus hidung, kemudian mulut, kuping, masuk metulat kuping. Kemudian wa in kana al-insidadu aridon, apabila tersumbatnya ini karena sesuatu yang baru, maka di sini ada tafsil. Bagaimana tafsilnya? Insya Allah diterangkan pada pemateri yang akan datang. Semoga, jadi kalau ingin tahu tafsirnya seperti apa, maka hadir saja ya di minggu yang akan datang, malam saja yang akan datang. Semoga kita semua diberikan kesehatan, kekuatan, dan semoga kita semua diberikan keikhlasan dan istiqomah untuk menghadiri majelis-majelis semacam ini. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.